Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hidup atau suaranya juga sudah loyo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang menjawab salam saya doakan mudah-mudahan diberi umur panjang, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mautu babun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena walaupun kita dalam suasana duka, masih wajib hukumnya kita bersyukur kepada Allah. Walaupun dalam keadaan bersedih, masih wajib hukumnya kita bersyukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Karena masih lebih banyak yang ditinggal oleh Allah daripada yang diambilnya. Oleh karena itu, saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita tidak berhenti-henti memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salam dan salawat mari kita sama-sama kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi ini sebagai rahmatan lil alamin, sekaligus sebagai suri teladan bagi kita semua. Pada malam hari ini, malam yang kedua takziah atas meninggalnya saudara kita yang boleh dikatakan umurnya masih muda. Usia 35 tahun itu muda, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kalau dibanding dengan saya sudah 45, sudah tua. Tapi ingat saudara yang dimuliakan oleh Allah, mati itu tidak kenal tua, tidak kenal muda, tidak kenal sehat, tidak kenal kuat, tidak kenal sakit. Mati itu bisa jadi datang kapan saja, di mana saja kita berada, dia akan senantiasa ikut dengan kita. Mau pagi, mau malam, mau siang, yang jelas dia akan ikut kepada kita. Kenapa begitu saudara yang dimuliakan oleh Allah? Karena kita hidup. Sudah janji Allah Subhanahu wa taala, semua yang hidup itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Suka tidak suka, setuju tidak setuju, mau tidak mau, pasti kita akan ke sana. Tidak bisa ditawar-tawar saudara yang dimuliakan oleh Allah. Kalau Allah sudah menghendaki, pasti akan datang.
apa diminta atau tidak, dia pasti akan menemui kita. Kenapa seperti itu saudara yang dimuliakan oleh Allah? Kembali karena kita hidup. Semua yang hidup jamaah yang dimuliakan oleh Allah pasti akan menemui kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kalau bapak bernyawa, kalau ibu bernyawa, maka tunggu. Kita akan menemui yang namanya kematian. Tinggal kita tunggu waktunya saja. Boleh jadi sebentar, boleh jadi besok, boleh jadi lusa, boleh jadi minggu depan, boleh jadi bulan depan, boleh jadi tahun depan. Yang jelas kita akan menemuinya. Oleh karena itu jamaah Baldia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktunya sudah kita tunggu. Maka mari kita mempersiapkan diri kita. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan datangnya. Kalau kita tahu kapan datangnya, maka gampang buat kita untuk bertobat, gampang buat kita untuk sadar, gampang buat kita untuk menyadari perbuatan kita, tinggalkan perbuatan yang dilarang, laksanakan yang diperintahkan. Cuma sayangnya kita tidak tahu waktunya kapan. Bahkan seorang dokter pernah, saudara yang dimuliakan oleh Allah, ingin tahu kapan itu nyawa keluar dari seorang manusia. Lalu dia memasang alat yang begitu canggih. Dia pasang alat yang mendeteksi detik per detik, menit per menit itu napas keluar. Tapi apa yang terjadi saudara yang dimuliakan oleh Allah? Belum sempat semua napas itu berakhir dari orang yang ditelitinya, alat yang dia pakai meledak. Duluan dia meninggal daripada orang yang diteliti. Oleh karena itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita menyadari mati itu adalah pasti. Pasti datangnya jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Hanya saja waktunya kita tidak tahu. Karena waktunya kita tidak tahu, maka kita harus mempersiapkan diri kita. Kalau lagi kita baca Quran lalu datang malakul maut menjemput kita, alhamdulillah, mantap. Seperti tadi Ustaz lagi mengaji, tiba-tiba datang malakul maut ketok kepalanya, tapi alhamdulillah dia belum. Lagi sholat datang malakul maut, alhamdulillah. Lagi puasa, lagi bersedekah, lagi silaturahmi. Tapi kalau kita lagi berbuat maksiat lalu datang malakul maut, sementara pegang botol, kalau botolnya botol aku, alhamdulillah. Kalau topi miring, sementara diangkat, malaikat maut jengkel lalu dicabut nyawanya. Sementara berkelahi, sementara gosip, tapi di sini tidak ada orang yang suka gosip. Di tempat lain barangkali ada. Sementara mengadu domba, sementara merencanakan pembunuhan, sementara mau korupsi, datang malakul maut kepada kita. Apa yang akan terjadi saudara yang dimuliakan oleh Allah? Masih terdengar di telinga kita, masih pernah kita barangkali baca Quran. Tahun berapa itu di hotel Bumi Asih kalau tidak salah, ada bapak-bapak meninggal di atas perutnya ibu-ibu.
tapi bukan istrinya. Wa na'udzubillah min dzalik, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kalau meninggalnya kita dengan cara itu, maka kita mati atau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita jadikan pelajaran kematian itu. Lihat saudara kita Pak Andi almarhum. Boleh jadi kita lihat setiap hari, kita lihat lewat, kita lihat berjalan oleh tegak, badannya mantap. Boleh jadi kita tidak sadar, oh kenapa tiba-tiba dia tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa dia tidak bisa bicara? Kenapa dia tidak bisa berjalan? Kenapa dia tidak bisa tangannya bergerak? Ternyata dia sudah tidak ada. Dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari saudara yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berhati-hati. Siapa tahu siapa yang umurnya 35 tahun sama dengan Pak Anjing almarhum, 35 tahun dipanggil oleh Allah. Apatah lagi yang di atas yang sudah 50 tahun umurnya, azan kedengaran masih main domino. Astagfirullah. Ayyal sholat, nyarinya itu panggilan. Tapi dia lewat begitu saja, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Seharusnya semakin tua umur kita, semakin lama kita hidup, semakin banyak karunia Allah yang kita nikmati, kita makan, pangkat kita semakin tinggi, gaji kita semakin banyak. Seharusnya membuat kita sadar kalau akan ada akhirnya. Tidak ada yang dekat kecuali Allah. Coba lihat mantan presiden kita yang kedua, Bapak almarhum Soeharto. Beliau adalah orang yang paling hebat seandainya bisa dibeli dengan uang, dengan kekuasaan itu mati barangkali dibeli. Coba dibayangkan dia berkuasa kurang lebih 32 tahun. Tapi apa yang terjadi saudara, dia mati. Tidak mampu melawan datangnya ajal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 61, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna as-sa'ata wa la yastaqdimun." Apabila yang namanya ajal telah tiba, tidak seorang pun di antara kita yang bisa memajukan, apatah lagi mau dimundurkan. Biarkan merengek-rengek dan jangan dulu masih muda, jangan dulu belum banyak hartanya, belum pinai haji, tapi kalau sudah sampai ajalnya tidak bisa kita majukan apalagi dimundurkan. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, yang perlu diperhatikan adalah apa yang bisa menjaga kita, apa yang bisa memelihara kita, apa yang bisa menyampaikan kita kepada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala seketika kita sudah meninggal. Jangan-jangan kita berkata, saya sudah mah sedekah, barangkali nanti masuk surga mah. Biasa aja sholat, sudah mah haji, baik tonjak sama tetanggaku, sudah mah haji. Tapi saudara yang dimuliakan oleh Allah, ukurannya bukan itu. Ukurannya adalah apakah ibadah yang kita lakukan betul apa tidak. Ini pertanyaan yang harus kita tujukan pada diri kita masing-masing.
Jangan-jangan ibadah yang kita lakukan selama ini hanya ritual. Ada kita tanam tapi tidak pernah memetik hasil. Maksudnya apa? Kita beramal tapi perbuatan dosa juga jalan. Itu artinya tidak ada buahnya. Tiap hari sholat subuh datang sholat subuh, duhur datang sholat duhur, asar datang sholat asar, maghrib datang sholat maghrib, isya datang sholat isya, tapi tidak punya buah dari sholat. Kenapa saya katakan tidak punya buah? Karena sholat yang dilakukan tidak betul atau tidak diterima oleh Allah. Maka sholat yang dilakukannya tidak mencegah dia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Hanya sekedar berdiri lalu ruku lalu sujud lalu salam kanan salam kiri, selesai itu bablas. Nah, bilang duhur bilang. Padahal saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, yang dimaksud orang sholat adalah orang yang mampu menjaga antara waktu sholat. Kalau sementara sholat, siapa yang mencuri? Tidak bisa orang mencuri kalau sementara sholat. Maka di mana dijaga antara sholat? Antara subuh dengan duhur, mampukah kita jaga nilai sholat subuh? Antara duhur dengan asar, mampu kita jaga sholat nilai sholat duhur? Antara asar dengan maghrib, mampukah kita jaga nilai sholat asar? Antara maghrib dengan isya, mampukah kita jaga nilai sholat maghrib kita? Antara isya dengan subuh, mampukah kita jaga nilai sholat isya kita? Sehingga apa yang terjadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, nanti di hadapan Allah kita tidak termasuk orang yang rugi. Kita tidak termasuk orang yang rugi. Kenapa? Orang di atas dunia ini banyak cari kekayaan kemana-mana, cari harta kemana-mana, sampai cincin saja pada tahun 2015 orang cari mati-matian. Tinggal saya yang tidak pernah beli cincin. Kenapa ada orang berkata kalau saya pakai cincin saya, sepertinya rezeki saya gampang datang. Bagaimana bisa kita sholat sampai tidak hitam, sementara kita bilang cincin saya ini membawa berkah? Itu kan orang dosa imannya, saudara yang dimuliakan oleh Allah. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita pedoman yang sangat pendek? Siapa yang tidak ingin rugi dunia, rugi akhirat, cuma 4 yang dilakukan. Memang 4 tapi berat. Apa itu 4, saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba kita lihat surah Al-Asr. Wal asri innal insana lafi husrin illa. Demi masa, sesungguhnya setiap manusia itu dalam keadaan rugi kecuali ada kecuali. Makanya kalau baca surah Al-Asr jangan baca innal insana lafi husrin saja, tapi kasih sambung dengan illah. Semua yang rugi, kalau orang tidak paham langsung bilang bahaya kalau semua rugi, tapi ada ilahnya, kecuali. Kecuali siapa? Yang pertama, orang yang beriman. Ini orang yang beriman gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Karena iman itu adalah iqrarum bil lisan, diucapkan oleh lidah. Wa aqdun bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Wa amalu bil arkan, dibenarkan oleh perbuatan. Bukan hanya bicara. Hanya orang yang mampu mempertahankan imannya, itulah yang tidak akan rugi. Kalau dia bilang saya beriman kepada Allah tapi salatnya bolong-bolong, tidak beriman kepada Allah. Dia bilang saya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tapi salat mau-maunya. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang mukmin itu pada waktu-waktu tertentu, bukan semua waktu. Coba lihat sholat subuh, apa sholat subuh? Kenapa disebut sholat subuh? Karena hanya waktu subuh waktunya. Kalau bukan subuh tidak boleh orang sholat subuh. Kalau jam 6 jam sholat subuh bukan subuh namanya. Sholat jam 6 malam. Kenapa disebut sholat duhur? Karena hanya duhur waktunya. Tidak boleh kita sholat setelah waktunya. Makanya Nabi memberikan kesempatan kepada kita, ada namanya jamak. Kalau tidak bisa sholat duhur tepat pada waktu duhur, sholat duhur boleh dibawa ke asar. Namanya jamak akhir. Sholat duhur dikasih mundur ke waktu asar. Kalau tidak bisa sholat asar tepat pada waktu asar, asar boleh dikasih maju ke waktu duhur. Namanya jamak takdim. Tidak boleh sembarang waktu. Tapi sekarang aneh, saudara yang dimuliakan oleh Allah, karena dibilang ada di jamak. Ada orang sudah 1 bulan di Makassar masih dibilang dirinya musafir. Dia datang ke masjid cuma 3 waktu, subuh, duhur dengan maghrib. Kenapa? Subuh dia sholat sendiri subuh, tapi begitu duhur dengan asar, diambil duhur dengan asar. Nanti maghrib dengan isya 1 kali, makanya sholatnya 3 waktu. Padahal yang disebut musafir tidak seperti itu. Kalau kita sudah menginap, bukan lagi musafir namanya. Sudah 1 bulan di Makassar, Nabi bilang saya dari Pindrang. Karena saya dari Pindrang 1 bulan di Makassar, masih Makassar itu sholatnya. Padahal banyaknya waktu diberikan oleh Allah. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berhati-hati. Mari kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah, perbaiki iman kita kepada Allah. Kalau dibilang orang beriman, berarti dia yakin kepada Allah, bahwa Allah yang menghidupkan dia, Allah yang akan mematikan dia, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang akan membuat dia hidup dan seterusnya. Kalau orang tidak beriman, dia berkata, apa nanti dilihat. Nanti dilihat, memangnya ada yang kembali, kan tidak ada yang kembali. Memangnya ada yang sudah mati kembali ke dunia ini, bilang nanti di sana akan disiksa. Itu namanya orang yang tidak beriman. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, perbaiki iman kita kepada Allah, perbaiki iman kita kepada malaikat-malaikatnya Allah, perbaiki iman kita kepada Rasul-Rasulnya Allah, perbaiki iman kita kepada kitab-kitabnya Allah, perbaiki iman kita kepada hari kemuliaan, perbaiki iman kita kepada ketentuan baik dan ketentuan buruk Allah. Itu rukun iman. Kita baru diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita sudah mengeluh luar biasa. Kita tidak sadar kalau itu dari Allah. Hidup dan mati ini ujian dari Allah. Allah beri kita hidup karena diuji oleh Allah, diberi mati juga karena ujian dari Allah. Mau ditahu siapa yang terbaik di antara kita yang hidup ini dan dimatikan oleh Allah? Itulah yang berhasil meraih ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbaiki iman kita. Yang kedua jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yang tidak akan rugi adalah orang yang sudah beramal soleh, tapi dia tidak berdiri sendiri, beriman dulu baru beramal soleh. Bagaimanapun banyaknya sumbangan kita ke masjid, tapi kita tidak beriman kepada Allah dengan betul, maka sumbangan yang banyak tidak akan diterima oleh Allah. Kenapa? Karena ada kaidah menyebutkan syurutu qubuli amal, syarat diterimanya sesuatu amal. Yang pertama adalah al-iman wa tauhid, diesahkan Allah kemudian beriman kepada Allah.
Kapan dia beramal tidak beriman dan tidak mengesahkan Allah, maka tidak diterima amal ibadahnya di hadapan Allah. Syarat yang kedua harus ikhlas. Yang tahu ikhlas atau tidak hanya kita dengan Allah. Makanya kalau kita memberi sumbangan ke masjid tidak usah dicari. Setelah dibawa ke masjid bismillahirrahmanirrahim masuk amal atau pengurus masjid, maka jangan dicari. Mau dikorupsi, mau dipakai apa oleh orang pengurus masjid terserah. Yang jelas itu sumbangan ke sana. Ikhlas namanya. Jangan bilang kalau sumbangan 5 juta di bawah sajadah karena tidak mau ditahu. Lalu begitu diumumkan oleh pengurus masjid. Ada sumbangan tanpa nama. Di bawah sajadah sebesar 5 juta rupiah. Lalu kita kopi-kopi teman-teman bilang, kau tahu itu saya itu 5 juta. Sama bohong namanya. Oleh karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah, beramal solehlah kita. Beramal solehlah kita. Jangan buat banyak musuh, tapi kasih banyak teman. Berbuat dengan ikhlas. Perbaiki semua aktivitas kita. Kerjanya kita di kantor adalah ibadah, tapi mulai dengan doa. Keluarnya kita dari rumah adalah ibadah, tapi berdoa sebelum keluar rumah. Makannya kita adalah ibadah, tapi makan dimulai dengan doa sesuai dengan adat makan. Tidurnya kita adalah doa, ibadah, tapi sebelum tidur berdoa. Tidur sesuai dengan sunnah Nabi. Bangunnya kita adalah ibadah karena kita berdoa sesudah bangun dari tidur. Semua aktivitas kita di atas dunia ini telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebagai ibadah karena semua dituntun oleh doa. Tidak satu pun aktivitas yang dilakukan oleh Nabi tanpa doa. Coba lihat apa kira-kira saudara yang tanpa doa. Semuanya dengan doa. Bahkan berhubungan suami istri ada doa. Luar biasa kita muslim itu. Oleh karena itu mari perbaiki amal soleh kita. Lalu yang ketiga adalah mari kita saling berpesan tentang kebaikan, kebenaran. Mari kita saling mengajak dengan kebenaran. Ada saudara kita pergi sholat, ada saudara kita kerja bakti, ada saudara kita berbuat baik. Jangan ajak dia pergi ke karaokean. Kalau berbuat dosa sendiri sajalah. Tapi kalau mau berbuat baik, ajak orang-orang berbuat baik. Ayo kita pergi umroh. Paling kalau gratis pasti banyak yang mau. Ayo kita besuk teman kita yang sakit. Saudara yang dimuliakan oleh kita, besuk teman kita yang sakit itu ibadah yang luar biasa. Jangan kita hanya di hotel saja, jangan kita hanya di ruangan ber-AC saja. Tidak pernah kita lihat orang yang lagi. Coba bapak pergi ke ICU, gawat darurat. Lihat orang yang diinfus, orang yang beri oksigen. Astagfirullah wa na'udzubillah min dzalik. Apa yang dia biasa berbuat? Dia hanya ditentukan oleh oksigen. Bagaimana kita yang segar bugar ini kok masih bisa tinju orang tua kita? Masih bisa tipu orang tua kita, saudara kita. Masih bisa kita berbuat aniaya dengan tetangga kita. Kalau di kota besar seperti Makassar ini ada orang yang tidak kenal dengan tetangganya. Masih ada. Padahal harapan rumah. Oleh karena itu mari saudaraku kita perbaiki ibadah kita. Kita menasihati tentang kebenaran dan yang terakhir adalah yang tidak akan rugi selamanya adalah yang saling menasihati tentang kesabaran. Mari kita bersabar. Saudara kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ajarkan kepada kita sendiri dan kepada keluarganya bersabar. Karena dia sudah sesuatu yang pasti. Jangan kita berkata kenapa duluan dia dipanggil, kenapa bukan saya. Tidak boleh seperti itu, sudah sunnatullah. Mau dibalik bagaimanapun itu pasti akan terjadi. Begitu pula dengan rezeki dan seterusnya. Tidak ada rezeki yang tertukar.
Makanya orang dilarang iri, karena tidak ada rezeki yang tentukan. Bagaimanapun usaha yang kita lakukan, kalau itu bukan rezeki, tidak mungkin kita dapat. Pasti ada tangan kita sebentar dia akan pindah, kalau bukan rezeki kita. Karena yang memberi rezeki adalah Allah. Oleh karena itu saudara yang nasihat tentang kesabaran. Mari perbanyak sabar. Jangan selalu di jalan lewat. Sudah tanda larang, sudah dilewati lagi dari sana. Sudah begitu tidak pakai helm lagi, sudah ngeng apa maunya. Sekolah di mana manusia seperti itu? Ingat kita akan mati, saudara yang dimuliakan. Jangan sudah melanggar arus, dia sudah mutok dari sana, mau melawan lagi orang. Astagfirullah. Hidup ini sebentar. Hidup ini sebentar. Jangan kita selalu merasa jago, merasa hebat. Kalau hari ini uang kita banyak, mungkin besok akan habis. Coba renungkan kalau tsunami datang, seperti yang terjadi di Aceh yang lalu, yang kurang lebih 10 tahun yang lalu, sudah lebih 10 tahun. Banyak orang kaya tiba-tiba bangkrut. Banyak orang jago tiba-tiba habis hartanya. Banyak orang segar bugar tiba-tiba tidak ada keluarganya. Apa yang terjadi kalau itu menimpa? Apa yang bisa kita berbuat? Sementara kita tiap hari tenggelam dengan perbuatan dosa. Yang dikerja hanya yang dilarang oleh Allah, yang diperintah Allah tidak dikerjakan. Astagfirullah. Mari kita saling nasihat. Tidak ada orang hidup selamanya, tapi dia akan ada batasnya. Ada batasnya, ada akhirnya. Kalau hari ini kita sehat, boleh jadi besok kita sakit. Hari ini kita kuat, boleh jadi kita besok lemah. Jadi jangan selalu anggap diri kita jago, karena tidak ada orang jago berhadapan dengan malakul maut. Mau kaya, mau gagah, mau jabatannya tinggi, tidak ada saudara. Oleh karena itu mari, siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun kedudukan kita, bagaimanapun kayanya kita, mari semuanya sambut yang namanya kematian. Seperti saudara kita ini, dia sudah duluan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berdoa, tapi dia sudah merasakan bagaimana anak-anaknya alam kubur. Kalau kita baik di dunia ini, insya Allah kuburan kita akan menjadi baik. Ingat, kuburan itu tempat yang sepi, tempat yang gelap, tempat yang sangat